bahwa siapa sebenarnya pemain yang akan dipilih ditentukan pada tanggal 13 oleh Sintayong. Sudah ada 28 nama. Ini yang dipanggil, ya. Tapi bukan serta-merta 28 pemain itu akan disertakan di bawah menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan. Ya, lanjutan di grup F untuk babak pra-Piala Dunia zona Asia. Ya, karena sesuai dengan aturan, ketentuan, teman-teman, itu di FIFA hanya ingin mendapatkan 23 nama. Berarti Sintayong sebagai pelatih kepala harus memutar otak, berpikir lagi siapa pemain yang akan tergusur untuk dapat 23 pemain. Ada 5 pemain yang pasti dicoret. Di tengah salah satu pasti out. Apakah Egy atau Witan yang akan out? Saya pikir ini memang menjadi kesulitan karena dua-dua ini menjadi anak kesayangan bagi STY yang selalu dibawa, disertakan di dalam setiap pertandingan, nama mereka selalu ingin masuk. Ya. Namun sekarang STY harus bisa berpikir keras untuk melihat kemungkinan ini karena memang harus 5 yang out. Penjaga gawang sekali lagi saya bilang posisi kiper tidak ada masalah. Kalau titipan saya nggak tahu ya, tapi saya lihatnya favoritism. Dia ini favoritism aja ke beberapa pemain. Jadi mau jelek mau enggak dia pasti panggil. Witan, Egy, Pratama Arhan nggak main hampir sepanjang kompetisi, cuma main 2 kali di J-League 2 ya. Jepang, dia tetap panggil. Jadi favoritismnya kuat. Lili Pali dia nggak panggil meski dia bagus performanya di kompetisi. Iya. Kan teori bola begitu, Bang. Iya, ya, harusnya kompetisi bagus. Performa kompetisi indikatornya kan. Betul, baru dipanggil. Nah, jadi kalau titipan saya nggak mau bilang, cuma kalau favoritism ada. Jadi ya saya pikir untuk saat ini boleh kita merasa senang ya, dan kita bersyukur bahwa pemain-pemain ini akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tapi kita juga perlu berpikir ulang ya, bahwa jika pemain-pemain ini langsung dimainkan, yang dikhawatirkan justru akan mengganggu chemistry di antara para pemain yang sekarang sudah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Bukan artinya mereka tidak dibutuhkan, enggak, tapi perlahan-lahan mereka baru nanti dimainkan sebagai starter. Paling tidak mereka mengikuti pemusatan latihan dulu. Ini kan kita juga belum tahu nih apakah bisa tepat waktu atau enggak. Mungkin proses naturalisasinya bisa tepat waktu, tapi perpindahan federasi. Jadi aku lanjut ke yang kenapa aku cerai. Lanjut. Ya, biar maksudnya biar lurus gitu. Akhirnya papa masuk, nanya dong sama temennya. Posisinya Ega malah kabur di situ. Malah lari ke dapur. Papa nanya dong, ya kan? Ngapain di sini? Ini minuman apa? Dibilangnya jamu sama teman aku. Padahal botol minum ya kan nggak bisa dibodohin juga ya. Akhirnya dicium, ditendang sama papa tuh botol-botolnya. Disuruh pulang lah temennya, ceritanya. Terus nyamperin Ega, kamu nggak kasihan sama istri kamu? Istri kamu di dalam lagi hamil besar, katanya gitu. Kamu udah sakit, saya tiap hari doain kamu malah ngundang setan ke sini. Kata papa gitu. Papa tuh sampai mau jual gor, Kak. Kebetulan kita punya gor pribadi. Itu cuma buat nyembuhin Ega. Niat banget gitu. 40 miliar tuh cuma buat nyembuhin Ega. Jual gor. Saking sayangnya gitu. Ada. Sampai ada di titik, maaf ya Kak, saya beribadah itu kayak, saya gini sih, ada yang lebih, mungkin ada yang lebih parah dari saya, kok saya yang dikasih si ujian kayak gini. Ada yang lebih nakal, ada yang lebih jahat gitu ya. Kayak nggak percaya, nggak adil gitu, cuman ya itu titik terendah sih, cuman kembali lagi ya semua ujian pasti ada hikmahnya. Apa menurut Mas, kamu pengen ngomong apa kepada 3 putri kamu? Sabrina, Talita, Alisa. Ya untuk anak-anak saya jangan pernah berpikir yang tidak baik. Mau bagaimanapun kalian punya cita-cita yang harus tetap dicapai. Pasti bisa. Pasti bisa. Buat mantan istri ada pesan? Semoga udah berpisah nih sekarang. Semoga menjadi ibunya anak saya. Tetaplah yang jadi yang terbaik untuk anak-anak saya. Itu dia. Bek Vietnam Do Duiman menyindir timnas Indonesia yang diperkuat 10 pemain naturalisasi. Meski demikian dia tak gentar dengan skuad Garuda. Skuad Garuda melawan The Golden Star 2 kali dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 21 Maret sementara laga kedua di Stadion Maidin pada tanggal 26 Maret.
Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong memanggil 28 pemain terbaiknya. Dari 28 nama yang dipanggil, terdapat 10 pemain naturalisasi berdarah Belanda. Mereka adalah J.I.Z., Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Chuaon, Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Menanggapi hal itu, Duiman mengakui Timnas Indonesia memiliki skuad terbaiknya. Bek tengah klub Hanoi FC itu menyampaikan, skuad Garuda sejatinya punya performa yang baik sebelum hadirnya para pemain naturalisasi. Dari berita di media, saya tahu Indonesia telah menaturalisasi hingga 10 pemain. Saat ini mereka memiliki banyak pemain yang bermain di luar negeri dengan keahlian yang baik, kata Duiman, dipetik dari Soha, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Sebenarnya, Indonesia masih merupakan tim yang tidak mudah dikalahkan. Mereka sangat agresif. Sekarang, tim ini mengalami naturalisasi massal, sambungnya. Hadirnya para pemain naturalisasi membuat Duiman nyinyir karena merasa Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia rasa Belanda. Namun demikian, pemain berusia 27 tahun itu menegaskan The Golden Star tidak gentar menghadapi skuad Garuda. Kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan Belanda atau Indonesia. Namun, tim Vietnam juga memiliki pemain berkualitas. Kami tidak takut bermain karena naturalisasi Indonesia. Kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak ada dalam pikiran pemain manapun, ujar Duiman. Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier memanggil 33 pemain untuk menghadapi Timnas Indonesia. Namun, tidak ada nama Doan Van Hau, yang menjadi momok bagi para pendukung skuad Garuda. Berita selanjutnya, disalahkan usai ketahuan cerai, mantan istri Kurnia Meiga bongkar tabiat buruk ex-kiper Timnas, kecanduan alkohol sampai mergokin. Rumah tangga mantan kiper Timnas Kurnia Meiga dengan Azira Azka Fatir rupanya telah berakhir sejak Februari tahun 2023 lalu. Kabar ini membuat mantan istri Kurnia Meiga dapat tudingan pedas bahwa ia sengaja menceraikan suaminya karena harus pensiun dini akibat sakit. Diketahui, mantan kiper Arema dan Timnas Indonesia tersebut mengidap papiledema alias pembengkakan saraf mata yang mengakibatkan dirinya tak mampu untuk bertanding lagi. Tak terima dituding meninggalkan suami di saat susah, Azira langsung menepisnya. Saat berbincang di podcast Denny Sumargo, Azira mengungkap bahwa Kurnia Meiga memiliki beberapa tabiat buruk yang membuatnya harus memutuskan berpisah. Azira mengaku bahwa selama menjalin bahtera rumah tangga dengan Kurnia Meiga, ia kerap diselingkuhi. Bahkan, ia mengaku diselingkuhi kala mengandung anak-anak dari ex-Arema FC itu. Selingkuh udah kenyang sampai mergokin. Ini baru ketahuan akhir-akhir ini, pembantuku cerita. Saat aku nunggu anak kedua lahiran, pembantu cowokku suruh jemput ceweknya di rumah Malang. Kalau aku dibilang gak tahu diri atau aku apa, aku kurang bertahan gimana, ungkapnya sambil menahan tangis. Selain itu, Azira juga menceritakan bahwa Kurnia Meiga lebih mementingkan selingkuhannya. Pasalnya ia pernah menonton pertandingan di tribute biasa, namun selingkuhannya duduk di bangku VVIP. Jadi awal nikah tuh aku ada 2 tahun duduk di tribune biasa. Aku sempat tanya kok istri-istri pemain duduknya di sebelah sana, VVIP. Ternyata tiket yang VVIP dipakai buat cewek itu, selingkuhan. Dan aku baru tahu setelah 2 tahun itu, ujarnya. Kurnia Meiga kecanduan alkohol hingga lakukan KDRT. Tak hanya berselingkuh, Azira belak-belakan mengungkap kelakuan Meiga yang ternyata kecanduan minuman beralkohol hingga mabuk berat. Imbasnya, Meiga pernah diusir oleh mertuanya yang marah besar. Biasanya dia minum sama teman-temannya cuma sampai jam 3 pagi. Tapi terakhir itu, dia minum sampai jam 7 pagi dan ketahuan sama papa. Akhirnya papa bilang, udah kamu pulang aja sana, biar anak Azira sama cucu saya yang urus, tambahnya. Pengakuan Azira ini tentu saja mengejutkan publik. Sang model mengaku turut menjadi korban KDRT. Ia mengatakan bahwa Meiga sering memukul dan menyakiti dirinya dan anak-anaknya. Pas lagi hamil anak kedua, aku dicekik gara-gara aku larang minum. Pernah juga ditusuk garpu, gara-gara aku nggak kasih minum, ucapnya. Anak di KDRT juga, boleh tanya kok ke anaknya. Kadang diseret, terus yang terakhir itu disentil bola matanya dari dekat. Gara-gara dipanggil sekali nggak denger doang, bisa sampai seperti itu, pungkasnya.